Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini, saya akan membahas tentang pelaporan. Tujuan pembelajaran pelaporan. Pertama, mengenal format laporan. Kedua, dapat menyusun laporan situasi bencana. Arti laporan yaitu untuk mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Lalu bentuk pertanggungjawaban bawahan atas tugas yang diperintahkan oleh atasannya, sarana penyampaian informasi tertulis yang bersifat resmi. Manfaat laporan yaitu alat untuk memantau kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dari suatu rangkaian kegiatan. Sumber panduan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan ataupun kerangka tindakan lebih lanjut. Lalu sumber informasi resmi tentang kegiatan suatu lembaga. Karakteristik laporan. Pertama, jenis yang terdiri dari umum, situasi bencana, lalu bentuknya tidak terformat, lalu terformat. Kerangka waktunya, harian, mingguan, dan bulanan. Jenis dan bentuk laporan. Jenisnya, jika laporan harian bentuknya tidak terikat, substansinya kegiatan sehari-hari yang sudah atau sedang dilaksanakan, lalu informasi tentang perkembangan situasi di lapangan, kerangka waktunya pada masa darurat setiap hari. Untuk jenis laporan periodik, bentuknya terformat, substansinya kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai rencana, kemajuan dicapai dari setiap kegiatan, lalu hasil yang diperoleh dari kemajuan yang dicapai. Kerangka waktunya ada mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Lalu untuk jenis laporan situasi atau bencana, bentuknya terformat. Substansinya tentang kronologi peristiwa bencana, kapan, di mana, dan bencana apa. Lalu tentang dampak bencana seperti kerusakan atau kerugian material, korban jiwa, jumlah pengungsi, mengungsinya di mana. Lalu tindakan pemerintah, tindakan PMI setempat, dan rekomendasi bantuan tambahan. Untuk kerangka waktunya 2/3 hari sekali. Kemudian dapat diperbarui dalam waktu seminggu sebanyak sekali, tergantung dari perkembangan situasi di lapangan. Ciri laporan. Berdasarkan fakta di lapangan, yaitu spesifik, aktual, dan relevan. Lalu membuat data-data yang akurat atau terukur, bersifat menyeluruh atau komprehensif, bersifat transparan atau terbuka, konsisten dengan periodisasi penyampaian laporan, dapat dipertanggungjawabkan atau reliable. Laporan situasi bencana. Kronologi peristiwa bencana yang terjadi, waktu terjadi peristiwa bencana, proses terjadi peristiwa bencana, lalu perihal akibat bencana, kerugian material dan harta benda, korban jiwa, perihal dampak bencana, jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi, lalu perihal tempat penampungan sementara, masalah air dan sanitasi, masalah kesehatan masyarakat, lalu masalah kebutuhan pokok lainnya. Itu adalah laporan situasi bencana. Laporan situasi bencana yang lain, pihak-pihak yang terkait dan upaya penanggulangan, yaitu peranan masing-masing lembaga atau instansi seperti pemerintah, LSM lokal, nasional, maupun internasional. Lalu peranan dan kapasitas PMI cabang setempat, koordinasi antar lembaga atau institusi, rekomendasi bantuan tambahan, identifikasi kesenjangan kebutuhan, jenis dan jumlah kebutuhan yang diperlukan, penutup, yaitu kesimpulan umum, dan komitmen untuk menjanjikan laporan terkini. Identifikasi kesenjangan kebutuhan. Seperti contoh, intuisi, misalnya contoh dari dinas mana, PMI mana, dan LSM mana, ataupun dari organisasi lainnya, lalu bahan pangannya, contoh apa yang diberikan, bahan non-pangannya dicatat juga apa yang diberikan oleh dinas, PMI atau organisasi itu. Lalu kesehatannya dituliskan juga. Lalu lain-lain seperti keterangan lainnya seperti bisa dari air mineral, bahan bangunan, atau mobil. Nah, ini contoh sederhana tentang identifikasi kesenjangan kebutuhan. Nah, maksudnya ditulis ya, intuisinya di mana, bahan pangan yang diberikan, bahan non-pangan yang diberikan, kesehatan yang diberikan oleh institusi tersebut, dan lain-lain sebagainya. Baiklah,
Itu saja video singkat saya tentang laporan. Mohon maaf jika ada penyampaian atau materi yang salah atau keliru. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.